Perkenalkan, nama saya Trianda Putihhu, kelas 6D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Sebelum membahas keterampilan dasar mengajar ini, saya akan membahas tentang pengertian mengajar. Mengajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola lingkungan belajar untuk mendorong peserta didik agar mau belajar. Selama mengajar, guru akan senantiasa memindahkan atau mentransfer ilmu yang dimiliki kepada peserta didik agar kekayaan intelektual peserta didik bisa bertambah. Untuk memindahkan ilmu itu dibutuhkan adanya keterampilan dasar atau biasa disebut dengan keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar atau seorang guru agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Kemudian yang pertama di sini ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik antusias sebelum memulai pembelajaran dan berkesan setelah pembelajaran usai. Adapun penjelasan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran adalah keterampilan membuka pembelajaran yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contoh keterampilan membuka pembelajaran yaitu dengan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau membuat persepsi berkaitan dengan materi yang dipelajari. Kemudian keterampilan menutup pembelajaran sama halnya dengan membuka pembelajaran. Menutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu, misalnya didahului dengan merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian yang kedua di sini ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Itu mengapa untuk mengelola kelas itu dibutuhkan suatu keterampilan. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengondisikan kelas sedemikian sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Adapun contoh keterampilan mengelola kelas adalah saat ada peserta didik yang membuat onar di tengah pembelajaran, guru harus memberikan pengertian pada peserta didik yang membuat onar tersebut agar pembelajaran bisa berjalan lancar kembali. Kemudian yang ketiga ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh semua guru, baik guru pemula maupun guru profesional. Pertanyaan yang dilontarkan guru harus berkualitas dan mengacu pada materi yang sedang dipelajari. Bapak atau ibu juga bisa menerapkan pertanyaan HOTS agar kemampuan berpikir siswa menjadi lebih efektif. Keterampilan bertanya
seorang guru bisa membawa dampak positif bagi para peserta didik, yaitu memberikan rasa ingin tahu terlebih kepada peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Kemudian melatih peserta didik agar berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman peserta didik tersebut. Kemudian melatih peserta didik untuk fokus dan menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian yang keempat, ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan mengajar adalah kemampuan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik melalui penjelasan. Gurulah para peserta didik akan mendapat pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari. Keterampilan menjelaskan terdiri dari dua komponen, yaitu merencanakan dan penyajian. Merencanakan di sini yaitu analisis terhadap hukum-hukum yang akan digunakan pada materi. Sedangkan penyajian di sini yaitu cara bagaimana guru menciptakan materi pada peserta didik. Kemudian yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Keterampilan variasi ini berkaitan dengan kreativitas guru dalam mengajar. Contoh keterampilan mengadakan variasi ini yaitu saat belajar materi sel, bapak atau ibu guru menyuguhkan video tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Saat mengajar materi tentang kerangka manusia, bapak atau ibu guru juga bisa membawa alat peraga berupa model kerangka. Kemudian yang keenam, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Keterampilan memberikan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan, sementara itu penguatan nonverbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerak tubuh, mimik, dan sebagainya. Adapun contoh keterampilan penguatan verbal dan nonverbal yaitu penguatan verbal dengan memberikan pujian dan penghargaan bagi peserta didik. Sedangkan penguatan nonverbal yaitu dengan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, memberikan asupan kasih sayang dan sebagainya. Kemudian keterampilan yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok dan perorangan. Kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif membuat guru berpikir lebih ekstra. Bagaimana cara mengembalikan kelas agar lebih kondusif? Tidak jarang bapak atau ibu guru mengubah haluan dengan membentuk kelompok kecil dalam kelas. Masing-masing kelompok beranggotakan peserta didik yang kemampuan kognitifnya sepadan. Nantinya bapak atau ibu guru akan mendatangi tiap-tiap kelompok untuk memberikan bimbingan terkait materi yang dipelajari. Keterampilan guru ini seperti ini disebut sebagai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi
kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Adanya kelompok kecil ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta menarik kesimpulan. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi di sini yaitu Bapak atau Ibu guru bisa mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Arahan Bapak dan Ibu guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, bahwa keterampilan dasar mengajar ini dimiliki oleh setiap guru. Dengan adanya keterampilan dasar mengajar, peserta didik diharapkan bisa lebih antusias dan semangat setiap kali memasuki kelas untuk belajar. Keterampilan dasar ini bisa juga diterapkan secara optimal apabila ada kerjasama dari seluruh warga di lingkungan sekolah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.